Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di hari kedua Ramadan ini bagaimana puasanya? Semoga tetap lancar dan tetap istiqomah ya teman-teman. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Oke, di hari kedua Ramadan berarti di video kedua ini adalah tokoh kedua atau sahabat kedua yang saya mau ceritakan, yaitu Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Beliau ini adalah seorang penyair di zaman jahiliyah. Dia seorang yang peminum minuman keras atau seorang peminuman khamr. Jadi dia itu seorang penyair dan dia juga sangat menyukai dengan namanya minuman keras. Dia tidak bisa lepas dari yang namanya minuman khamr. Dan bisa dibilang dia sangat kecanduan lah dengan si minuman keras ini. Singkat cerita, Abu Mihjan Ats-Tsaqafi ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak bisa lepas dari namanya kecanduan dengan minuman keras. Bisa dibilang kalau zaman sekarang adalah STMJ, sholat terus maksiat jalan, seperti itu teman-teman. Walaupun dia kecanduan dengan khamr, tapi dia untuk istilah jihad atau berperang di jalan Allah jangan ditanyakan. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat gigih untuk memperjuangkan Islam atau berperang melawan musuh-musuh Islam di kala zaman jahiliyah tersebut. Tapi bukan berarti karena dia sahabat Nabi dia tidak lepas dari hukuman. Dia sering mendapat hukuman dari Nabi Muhammad SAW, bahkan pemimpin saat itu. Karena ya tadi dia mengaku beriman tapi tetap dengan minuman khamr. Dalam kisah lain juga diriwayatkan ketika itu pecahlah perang Al-Qadisiyah, itu perang melawan kaum Persia yang dipimpin oleh kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Zaman itu untuk berperang itu butuh waktu berhari-hari dan si Abu Mihjan ini, sang sahabat Abu Mihjan ini ikut juga dalam berperang. Tapi yaitu tadi dia tidak bisa lepas dari namanya minuman khamr. Dan karena mengetahui tingkahnya seperti itu, Sa'ad bin Waqqas menghukum Abu Mihjan dengan membawanya ke satu tempat dan memborgolnya. Ketika itu istri Sa'ad bin Waqqas ditugaskan untuk mengawasi dari si Abu Mihjan ini agar tidak kabur. Nah, namanya Abu Mihjan tentunya dia sangat sedih ketika dia tidak bisa ikut berperang atau berjihad di jalan Allah. Dan dia sedikit merayu atau membujuk dari istri dari Sa'ad bin Waqqas untuk bisa melepaskannya dan membiarkannya untuk ikut ke medan perang Qadisiyah melawan Persia. Dan dia berjanji bahwa ketika dia nanti tidak terbunuh dalam perang itu, dia akan kembali dan melanjutkan hukumannya. Sang istri dari Sa'ad bin Waqqas ternyata menyetujui menyetujui dengan yang diutarakan oleh si Abu Mihjan. Abu Mihjan pun dilepas dan berangkatlah dia ke medan perang menggunakan kuda dari Sa'ad bin Waqqas dan menutupi wajahnya agar tidak diketahui oleh Sa'ad bin Waqqas dan para tentara muslim yang lainnya. Perang Qadisiyah sendiri dimenangkan oleh kaum muslimin dan sesuai dengan janji yang telah disepakati antara Abu Mihjan dengan istri Sa'ad bin Waqqas, Abu Mihjan pun kembali ke tahanan dan memborgol dirinya. Di saat itulah Sa'ad bin Waqqas mengetahui bahwa Abu Mihjan ikut berperang dalam perang Qadisiyah, dan ketika itu Sa'ad bin Waqqas berbicara dengan Abu Mihjan, "Aku tidak akan menghukummu karena minuman khamr." Mendengarkan perkataan dari Sa'ad bin Waqqas, Abu Mihjan sangat senang sekali karena dia tidak jadi dihukum dan istilahnya dia bebas dari hukuman itu. Dan itulah titik balik atau turn point dari si sahabat Rasulullah SAW itu Abu Mihjan. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminum minuman keras lagi, itu tidak minuman khamr lagi. Dan dia sangat bersedih karena perbuatan dengan dia meminum minuman keras itu hampir saja membuat dia tidak bisa ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin segitu dulu cerita dari Abu Mijan Al-Thaqafi, seorang sahabat Rasulullah SAW yang seorang pemabuk bisa dibilang seperti itu, tapi bertobat karena hampir saja dia tidak bisa berjihad di jalan Allah, dan dia tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman, buat saya sendiri terutama, jangan pernah menyerah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya Abu Mijan yang selalu gigih untuk bertobat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah dia berhasil menang melawan hawa nafsunya untuk tidak meminum minuman keras lagi. Abu Mijan ini bisa dibilang sahabat Nabi yang dalam tanda kutip ya tadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Setelah dia dihukum, dia kembali minum minuman keras, dihukum lagi kembali minuman keras. Puncaknya tadi dia hampir saja tidak bisa ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian dari kisah dari Abu Mijan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, dan semoga kita tetap istiqomah dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.